dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengawali kegiatan pertemuan ini, mari sama-sama kita membuka kegiatan sosialisasi program sekolah dan pembelajaran di SMP Nurul Rahman dengan tema membangun kesepahaman untuk efektivitas pembelajaran dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk menambah khidmat acara ini, insya Allah kita akan mendengarkan tilawatul Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Guzzamir, siswa kelas 9 SMP Nurul Rahman. Kepada Ananda Guzzamir, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون استهود عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون
إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ananda Gus Zamir yang sudah meluangkan waktunya untuk menyenandungkan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkannya mendapatkan pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, jika tadi di ayat Suratul Mumtahanah tadi dikatakan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat dua hal, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Ini artinya apa yang kita lakukan saat ini adalah sesuatu yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mendidik anak-anak kita dengan nilai-nilai keimanan, dengan nilai keilmuan, sehingga mereka akan nantinya menjadi kebanggaan kita, menjadi generasi yang saleh dan soleha yang menjadi harapan kita semua. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya sebagai pembawa acara pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara, yang mana acara ini dijadikan dua sesi. Pertama, sesi pertemuan dengan sekolah, dan yang berikutnya akan ada sesi pertemuan dengan wali kelas masing-masing melalui break room yang akan breakout room yang akan nanti disediakan dalam kesempatan Zoom meeting pagi hari ini. Adapun acara pertama dengan sekolah, pertama insya Allah kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Kepala Sekolah SMP YT Nur Rahman, Bapak Ahmad Basyari MPDI, dan nanti juga dilanjutkan dengan pemaparan proses pembelajaran oleh bidang kurikulum, yaitu Ibu Ferry Yuniati MPD, dan dilanjutkan dengan bagaimana optimalisasi e-learning yang SMP YT Nur Rahman miliki, yang akan disampaikan insya Allah oleh Bapak Hidayatullah MPDI, dan dilanjutkan juga dengan program unggulan sekolah, yaitu program Tahfidzul Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Subekti MAG, dan yang terakhir insya Allah akan disampaikan apa saja kegiatan anak kita selama seminggu ini, yaitu melalui kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Lydia Nurmalasari SPD. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah sekarang sudah hadir sekitar 90 partisipan. Kita berharap yang belum bisa hadir bisa bergabung untuk sama-sama menyimak apa dan bagaimana SMP YT Nurul Rahman yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP YT Nurul Rahman. Untuk penyampaian ini kami mohon kesediaan Bapak Ahmad Basyari MPDI untuk menyampaikan arahannya. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih Pak Fauzan. Apa suara saya dapat didengar Pak Fauzan? Insya Allah jelas Pak Basyari. Alhamdulillah. Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah faqina fid din wa ta'ala wa ta'arifin wa ja'alna min ulama'il amilin wa ja'alna malana khalisatal wajhil karim. Yang terhormat para bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para orang tua, yang saya banggakan, para dewan guru, serta anak-anak yang secara kebetulan seandainya hadir pada hari ini yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, Allah mempertemukan kita pada acara silaturahim, acara virtual, dalam rangka kita satu ta'aruf gitu ya, saling berkenalan. Yang kedua, dalam rangka sosialisasi program yang akan dilakukan oleh SMP YT Nur Rahman, insya Allah selama 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini menjadi nilai ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga diharapkan dari pertemuan ini adanya kesepemahaman antara penyelenggara sekolah, yaitu sekolah dengan orang tua. Bapak Ibu sekalian, yang saya banggakan apa sih sesungguhnya yang akan dilakukan oleh Nurul Rahman, SMP Nurul Rahman, terhadap amanah yang Bapak Ibu titipkan kepada kami semua. Jadi sebagai awal, saya mewakili sekolah mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di keluarga besar SMP Nurul Rahman. Bapak Ibu sekalian, para Dewan Guru yang saya banggakan, saya mungkin akan mengawali sambutan saya ini dari sebuah kisah ya. Almarhum Presiden B.J. Habibie di hari tuanya, di pidato terakhirnya pada saat di Kairo, setelah almarhumah Ibu Ainun meninggalkan beliau, dalam sebuah pidato di Kairo, dia pernah mengatakan atau dia pernah berpidato itu dengan judul Kembali ke Titik Nol. Bapak Ibu sekalian, kita selaku bangsa Indonesia memahami betul siapa itu Profesor B.J. Habibie. Kita juga memahami betul capaian-capaian apa yang telah dicapai oleh beliau, terutama sebagai seorang ilmuwan. Lebih dari 200 hak paten yang dia miliki. Berbagai macam capaian jabatan pun dia dapatkan, termasuk juga sebagai wakil presiden, pernah menjadi ketua BPPT, bahkan juga pernah menjadi berbagai macam di perusahaan-perusahaan internasional. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, di hari tuanya, beliau mengatakan dalam pidato berjudul Kembali ke Titik Nol, bahwa semua capaian yang dia dapatkan pada hari ini, itu tidak ada manfaatnya. Di usianya yang renta, kemudian hidup tinggal sendiri, hanya seseorang yang sangat setia untuk menemani kehidupannya tersebut. Anak-anaknya tinggal di luar negeri. Kemudian cucu-cucunya pun jauh dari lingkungan. Maka pada akhirnya dia katakan demikian Bapak Ibu. Semua capaian ilmu pengetahuan, semua capaian jabatan yang pernah dia dapatkan, pada hari itu dia mengatakan tidak ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemudian ada seorang sejarawan berkebangsaan Yunani bernama Plutarch. Pendapat Plutarch sebagai seorang sejarawan dan juga sebagai seorang arkeolog ini dinukil oleh Yusuf Qaradawi dalam sebuah bukunya yang berjudul Pilar-Pilar Dasar Islam. Kata Plutarch mengatakan begini Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang sejarawan dan juga sebagai arkeolog, saya sering menemukan sebuah kota tanpa istana. Saya juga sering menemukan sebuah kota tanpa benteng. Tapi saya belum pernah menemukan sebuah kota tanpa tempat ibadah. Artinya dari dua kasus ini, betapa agama merupakan kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Begitu pentingnya kebutuhan tersebut sehingga kebutuhan tersebut tidak bisa digantikan oleh apapun. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, nah terkait dari dua kasus itu, apa sesungguhnya konsep pendidikan apa sesungguhnya yang dilakukan oleh SMP Nurul Rahman ini? Kami berprinsip bahwa yang terpenting dari pendidikan itu adalah perubahan. Pendidikan yang diselenggarakan oleh SMP Nurul Rahman ini harus mampu melakukan perubahan-perubahan mendasar. Perubahan itu terjadi bukan hanya terjadi pada siswa,
tapi perubahan juga harus terjadi pada diri kepala sekolah, pada diri guru karyawan, kemudian juga pada siswa, dan juga mungkin pada orang tua. Jadi konsep perubahan yang akan kita bangun dalam sistem pendidikan di Nur Rahman ini salah satunya adalah kita melakukan berbagai macam pembiasaan. Di antaranya pada saat pembelajaran offline, di antara yang kita lakukan adalah ketika anak-anak atau siswa atau anak-anak kita itu datang ke sekolah, kemudian mereka kita arahkan ke masjid, kemudian mereka berwudu, kemudian mereka sholat di dalam masjid, kemudian mereka tilawah Al-Quran, kemudian mereka membaca doa al-masyurah, termasuk juga di dalam yang mereka melakukan sholat duha. Pada saat jeda sholat zuhur, kemudian anak-anak pun kita arahkan ke masjid untuk melakukan sholat qobliyah, kemudian melaksanakan sholat zuhur, asar berjamaah. Ini kita lakukan selama bertahun-tahun, sejak Nur Rahman ini berdiri pada tahun 2004. Proses pembiasaan yang mengarah pada pembentukan pribadi muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah, ini kita lakukan karena kita, Bapak Ibu sekalian, sama-sama menginginkan bagaimana anak-anak kita ini tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bertakwa kepada Allah. Anak yang soleh, anak yang bertakwa ini adalah aset masa depan kita. Bisa jadi ketika kita sudah meninggalkan alam fana ini, aset kita itu akan terus memberikan manfaat buat kita berupa pahala yang tidak pernah putus sampai hari kiamat nanti. Jadi oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, inilah insya Allah yang akan kita lakukan selama anak-anak Bapak Ibu sekalian belajar di SMP Penerangan. Pada saat ini proses pembelajaran kita lakukan secara online, tapi program-program pembiasaan akan tetap terus kita lakukan. Karena pada prinsipnya kita ingin sekali lagi bagaimana anak-anak kita ini tumbuh menjadi anak yang soleh, anak-anak yang solehah, anak-anak yang bertakwa kepada Allah, anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jadi dari dua kisah yang awal pengantar tadi, betapa pendidikan agama begitu penting buat kita, buat anak-anak kita, buat keturunan kita. Maka dalam satu ayat, ketika salah seorang nabi ditanya sama Allah, ketika salah seorang nabi bertanya kepada anaknya, "Mada ta'budu min ba'di?" Apa yang akan engkau sembah seandainya nanti setelah aku meninggal? Jadi ini adalah sebuah pertanyaan mendasar, apa sesungguhnya yang harus dilakukan oleh kita, oleh anak-anak kita gitu ya, dalam kehidupan dunia ini. Jadi oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, kami pada kesempatan ini ya sangat berharap karena pembelajaran kita tetap masih menggunakan pembelajaran online. Ini sangat perlu sekali dukungan gitu ya, dukungan support dari orang tua. Karena Bapak Ibu sekalian, selama pembelajaran dengan menggunakan teknologi daring ini, separuh tugas dari guru itu diserahkan kepada orang tua. Jadi di antaranya terkait dengan manajemen kelas. Bagaimana pengkondisian anak-anak supaya dia tetap fokus, dia kondusif, dia serius gitu ya, untuk mengikuti pembelajaran dalam proses PBM. Saya kira mungkin Bapak Ibu sekalian, inilah insya Allah yang akan kita laksanakan di SMP Nur Rahman. Kurikulum apa gitu ya, yang akan kita gunakan, teknologi e-learning apa juga yang akan kita gunakan, termasuk juga bagaimana strategi capaian-capaian yang menjadi target output kita, terutama di bidang tahfiz di tempat juz, juga pun insya Allah nanti akan disampaikan oleh teman-teman guru yang bersangkutan. Saya kira Bapak Ibu sekalian demikian. Sekali lagi saya mengucapkan selamat bergabung di SMP Nur Rahman, di keluarga besar SMP Nur Rahman. Sekali lagi kita semua sama-sama berharap bagaimana anak-anak kita ini akan tumbuh menjadi anak-anak yang soleh, anak yang solehah, selamat dari tawuran, selamat dari pergaulan bebas, selamat dari narkoba. Insya Allah ini akan menjadi
apa namanya, ini akan menjadi harapan tertinggi kita. Kalaulah mungkin pada capaian-capaian lain mungkin ini hanya sekedar bonus. Anak kita ahli bidang ini, anak kita sampai pada capaian ini di bidang misalnya iptek, di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, di bidang akademik, ini saya kira hanya bonus. Tapi yang utama adalah bagaimana anak-anak kita ini semua tumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang soleh, yang soleha. Saya kira mungkin demikian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf lebih kurangnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Bapak Ahmad Bashar PDI selaku Kepala SMP IT Nurul Rahman, yang beliau sudah menyampaikan kepada kita kata sambutannya. Artinya secara resmi ayah bunda menjadi keluarga besar SMP IT Nurul Rahman. Ahlan wa sahlan, ya selamat bergabung. Kita sama-sama mengantarkan putra-putri terbaik kita ke gerbang kesolehan, ke gerbang di mana yang menjadi harapan kita agar mereka nantinya menjadi aset buat kehidupan kita di dunia dan akhirat. Kalau di dunia mungkin kita belum ini apa istilahnya, kita merasakannya di dunia ini, tapi ketika di akhirat mereka adalah yang nanti membantu kita ketika menghadap Allah, pertanggungjawaban apa yang sudah kita lakukan untuk anak-anak yang Allah titipkan kepada kita semua. Terima kasih Pak Basyari atas arahan dan pastinya ayah bunda yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi adalah bagaimana anak-anak kita tetap melakukan pembiasan-pembiasan yang menjadi budaya sekolah. Tadi kalau Pak Basyari menyampaikan bagaimana datang, biasanya kalau offline disambut oleh guru, diarahkan ke masjid, mereka sholat duha, tilawah, zikir, dan baru memulai pelajaran. Itu semata-mata pembiasaan yang mungkin pada saat offline itu menjadi rutinitas kami, alhamdulillah. Namun ada tantangan berikutnya adalah ketika anak-anak dalam kondisi online. Ini juga tetap bisa kita lakukan. Adapun bagaimana strateginya yang akan kita lakukan, insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Ferry Yuniati MPD selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Untuk Ibu Ferry, waktu dan tempat dipersilahkan. Silakan. Bu Ferry? Oke. Dicek dulu suara Bu Ferry apakah... Yes. Cek. Oke. Ya, jelas Bu, silakan. Ya, Oke, baik. Terima kasih Pak Fauzan atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang saya hormati Bapak Ahmad Basyari selaku Kepala SMP IT Nurul Rahman, Bapak Ahmad Fauzan selaku Wakil Kepala Sekolah SMP IT Nurul Rahman, Bapak Hidayatullah selaku Wakil Bidang Humas SMP IT Nurul Rahman, serta Bapak Ibu Wali kelas 7, ya 7A sampai dengan 7D, serta Bapak Ibu orang tua siswa, ayah bunda sekalian, selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami. Dan semoga kami bisa menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Baik, pada hari ini izinkan saya untuk menyampaikan terkait teknis ya, atau hal-hal yang berhubungan dengan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, di tahun pelajaran 2001-2022 yang akan kami lakukan adalah pembukaan ya. Pembukaan tahun pelajaran baru yang akan kami isi dengan pertama arahan dari Kepala Sekolah Bapak Ahmad Basyari serta tim, dan yang kedua yang akan kita berikan adalah
motivasi dengan tema melejitkan prestasi di tengah pandemi. Insya Allah ini akan dihadiri oleh seluruh siswa SMP IT Nur Rahman, tidak hanya kelas 7 tapi 789 di hari pertama, yaitu tanggal 26 Juli insya Allah. Ini kita ambil berdasarkan evaluasi ya, evaluasi bahwa motivasi ini memang perlu dijaga. Ya, layaknya iman, kadang naik, kadang turun. Seperti itu juga motivasi. Terlebih ya anak-anak dalam kondisi yang sangat terbatas ya, dalam kondisi pandemi yang ruang lingkupnya juga terbatas, ya temannya lebih banyak dengan dunia maya. Ya ini yang kita menyadari perlunya kita memberikan motivasi awal ketika mereka akan memasuki tahun pelajaran baru. Kemudian terkait dengan kegiatan kita nantinya, saya akan menyampaikan kalender akademik. Nah, ini kalender akademik yang akan kita gunakan. Jadi di sini yang akan saya informasikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah terkait yang pertama pekan ulangan. Jadi di bulan Agustus akhir yang diberi tanda biru ini adalah pekan ulangan Bapak Ibu sekalian. Kemudian di tanggal 11-nya ini adalah pelaporan terkait perkembangan proses belajar putra-putri ayah bunda sekalian. Nah, dalam laporan ini nanti akan terlihat atau akan kami sampaikan yang berhubungan dengan penugasan, kemudian penilaian harian, serta kehadiran. Itu kenapa kita memberikan pelaporan seperti ini, agar kita ya orang tua dan pihak sekolah bisa bekerja sama dalam melakukan pendidikan gitu kepada putra-putri kita semua. Dan ini juga harapan kami orang tua bisa terlibat aktif gitu ya, mengingatkan, mengarahkan ya anak-anak untuk bisa menyelesaikan apa yang harus diselesaikan, menghadiri setiap proses kegiatan belajar mengajar. Karena dengan kondisi seperti ini tentunya kami pihak sekolah sulit ya untuk menjangkau karena posisi anak kan di rumah gitu ya. Jadi sulit ketika kami tidak bisa menjangkau, karena kami bekerja sama gitu ya, dan sangat berharap bisa intens gitu bekerja sama dengan orang tua. Nah, ini biasanya nanti pelaporan ini sebagai bentuk penagihan kepada siswa, kepada putra-putri Bapak Ibu sekalian bagi yang belum menyelesaikan atau menuntaskan apa yang harus diselesaikan, baik tugas harian maupun penilaian harian, dan juga masukan atau informasi terkait ketidakhadiran siswa, baik dengan alasan sakit dan sebagainya, karena memang banyak kasus gitu ya, anak tidak hadir gitu ya, tidak hadir, entah itu ketiduran, entah ya banyak hal gitu ya Bapak Ibu ya. Nah itu yang perlu Bapak Ibu juga ketahui, karena banyak orang tua yang dua-duanya bekerja. Jadi mungkin ya hal-hal seperti ini juga akan nanti kita dapati ya. Karenanya laporan ini kita berikan, kita sampaikan supaya orang tua juga memahami kondisi anak atau perkembangan anak ketika mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, laporan ini akan kami berikan 2 kali dalam 1 semester. Jadi ada 2 kali pekan ulangan, walaupun ini sebenarnya tidak harus 2 kali ya guru-guru menyelenggarakan penilaian harian, tergantung kondisional. Namun pelaporan ini akan kami sampaikan dalam 2 kali dalam 1 semester. Berarti 1 tahun ada 4 kali. Nah ini terkait kalender akademik kita. Yang pink ini adalah penilaian tengah semester. Sedangkan yang coklat ini adalah asesmen nasional yang akan diikuti oleh kelas 8 ya, siswa kelas 8 nantinya. Untuk di Desember untuk ujian akhir ini kita cukup lama, 2 minggu, karena kita membagi menjadi 2. Yang pertama di minggu yang pertama ini 6 sampai 11 ini adalah
ujian praktek. Sedangkan 13 sampai 18, nah ini adalah ujian tulis. Nah, kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nanti kalender ini akan kami sampaikan, akan kami berikan, akan kami publish kepada Bapak Ibu sekalian melalui wali kelas, gitu ya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Jadi kami akan mengadakan penilaian seperti itu. Kemudian terkait alokasi waktu, di Nurul Rahman kita ada 14 mata pelajaran, dan setiap mata pelajaran ini bebannya berbeda. Ada yang 1, 2, dan 3. Untuk yang 2 jam pelajaran itu kita berikan kepada matematika dan IPA. Sedangkan tahfiz ini 3. Kenapa? Karena tahfiz ini program unggulan kita. Gitu. Jadi semua dalam jumlah yang insya Allah proporsional dalam kondisi pandemi. Gitu ya. Nah, ini alokasi waktu. Kemudian untuk jadwal, jadwalnya akan seperti ini, Ayah Bunda. Jadi akan ada di situ huruf ini adalah kode mata pelajaran. Sedangkan 4 atau angka ini adalah kode gurunya. Di bawah ini adalah passcode dan ID Zoom. Sedangkan passcode-nya untuk semua mata pelajaran, semua guru menggunakan passcode yang sama, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi memang sengaja kami buat sama untuk memudahkan siswa mengakses Zoom-nya nanti. Gitu ya. Nah, nanti daftar ini juga akan kami sampaikan, daftar guru, daftar mata pelajaran. Jadi anak bisa melihat hari ini pelajaran apa dan sebagainya. Nah, untuk tahfiz ini kita lihat di sini 7A sampai dengan 7D itu di jam yang sama. Jadi serempak akan kami lakukan bersamaan, hanya saja tahfiz ini nanti berbeda. Jadi satu angkatan atau satu lifting, satu level ini ada 10 guru yang akan turun mengajar di mata pelajaran tahfiz. Jadi kalau jumlah siswanya 120, ya kurang lebih itu satu guru akan memegang 12 anak. Ya bisa jadi 10, bisa jadi 12. Nanti kondisinya adalah tergantung kelas anak. Artinya ada 3 level ya nanti. Nanti untuk hal ini akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Subekti ya selaku penanggung jawab tahfiz. Kemudian kalau kita lihat waktu Bapak Ibu di sini, jatah atau alokasi jam itu hanya 40 menit. Kita akan memulai jam 8, yang sebelumnya kita akan awali dengan ubudiyah. Jadi setengah 8 anak sudah masuk kelas Zoom yang nanti akan dipandu oleh guru untuk membaca al-mansurat, kemudian melakukan pengecekan ketika sholat duha sudah terlaksana atau belum. Ya, ini kegiatan ubudiyah sebelum jam 8. Jadi 30 menit. Setelah itu akan masuk kelas, masuk pelajaran. Nah, dari satu pelajaran ke pelajaran berikutnya, atau dari jam pertama ke jam kedua dan seterusnya, ada jeda 40 menit, ada jeda 20 menit. Jadi cukup panjang breaknya. Harapan kami adalah untuk refresh anak. Kemudian juga mengurangi ya tatapan yang cukup lama di depan layar baik komputer ataupun HP. Ya ini seperti ini. Kemudian juga untuk mempersiapkan siswa menyiapkan buku yang berikutnya. Jadi cukup panjang dan cukup nyaman insya Allah untuk melakukan pembelajaran di satu hari. Jadi satu hari siswa akan belajar 4 mata pelajaran dengan durasi yang tidak cukup panjang ya, dari jam setengah 8 sampai jam 12 kurang. Nah, ini seperti ini, kurang lebih seperti ini sampai hari Jumat. Nanti juga akan kami sampaikan jadwal ini melalui wali kelas. Kemudian guru tahfiz, ini guru tahfiz yang akan terlibat. Jadi ada 10 guru tahfiz ya yang akan mengajarkan tahfiz ya untuk putra-putri Bapak Ibu sekalian. Untuk KKM atau kriteria ketuntasan minimal mata pelajaran ini semuanya adalah 70. Jadi 14 mata pelajaran tadi KKM-nya sama Bu. Kita menggunakan KKM tunggal itu 70 gitu ya.
Ini berdasarkan input yang kita terima ya siswa, jadi dihasilkan seperti ini. Kemudian untuk media nantinya dalam proses pembelajaran kita menggunakan Zoom. Nah, ini semua guru insya Allah kita menggunakan Zoom, walaupun mungkin nanti ada 1 atau 2 ya terkadang menggunakan aplikasi lain gitu. Sedangkan yang kedua kita akan menggunakan e-learning sekolah. Alhamdulillah Nurul Rahman sudah memiliki e-learning sendiri. Dan nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Pak Hidayat selaku Ketua Tim IT Nurul Rahman. Namun saya sampaikan sedikit untuk Zoom ini proses pembelajaran yang akan kita lakukan. Jadi kelas, jadi penjelasan, pengajaran melalui Zoom. Sedangkan e-learning ini nanti akan digunakan siswa untuk mengakses materi yang sudah disampaikan oleh guru-guru, atau mengakses tugas-tugas, atau untuk menyerahkan tugas-tugas, dan juga untuk penilaian, baik harian maupun tengah semester dan final test, gitu ya. Nanti lebih detail akan disampaikan oleh Pak Hidayat. Nah, ini yang hal terpenting Bapak Ibu sekalian, yaitu tata tertib. Sulit rasanya ketika kita membuat satu program namun tidak dibarengi dengan tata tertib, itu sepertinya agak sulit ya. Makanya kami menetapkan tata tertib selama PJJ. Yang pertama itu adalah ini, siswa wajib hadir 5 menit sebelum pembelajaran dimulai. Jadi mengkondisikan ketika pembelajaran akan segera dimulai. Nah, ini untuk menghindari juga keterlambatan sebenarnya, walaupun banyak kasus juga nih ayah bunda ya yang perlu mungkin ayah bunda nanti antisipasi bahwa anak-anak banyak sekali yang masih terlambat gitu ya. Banyak anak yang terlambat karena misalnya ketiduran, kemudian juga mungkin memang ada kendala dengan jaringan ya, dan macam-macam. Intinya keterlambatan ini masih saja terjadi. Untuk kasus pembelajaran kami masih mengizinkan masuk gitu, tapi ketika nanti prosesnya di penilaian kita tidak mengizinkan masuk gitu ya. Jadi mereka tidak masuk di saat ujian ketika sudah diberikan batas waktu keterlambatan. Nah, ketika mereka tidak masuk di hari itu, mereka wajib hadir ke sekolah. Nanti ini akan kita sampaikan lebih jauh ketika penilaian, pada saat penilaian. Kemudian yang kedua, menggunakan background yang telah ditentukan oleh sekolah. Nah, ini bagi yang memang tidak memungkinkan, tidak mensupport gitu ya, itu tidak apa-apa menggunakan background yang lain, hanya saja menggunakan background yang sesuai dengan dunia pendidikan. Ini juga kenapa kita akhirnya membuat seperti ini, Bapak Ibu, yang melihat, yang mengevaluasi sebelum-sebelumnya anak-anak menggunakan background yang aneh-aneh gitu ya. Ya mungkin BTS yang menjadi kesukaannya mereka ya gitu. Jadi menjadi kurang nyaman juga untuk dilihat, mungkin bisa juga membuat tidak fokus gitu ya. Akhirnya kami membuat kesepakatan harus menggunakan background yang sudah ditentukan oleh sekolah. Kalaupun tidak bisa, maka harus menggunakan background yang sesuai dengan dunia pendidikan. Kemudian mengenakan seragam sesuai dengan jadwal yang berlaku. Jadi untuk siswa yang sudah menerima wajib mengenakan sesuai jadwal yang sudah diberikan kemarin. Kemudian untuk siswa yang belum mendapatkan seragam, maka wajib menggunakan baju muslim atau muslimah. Bukan berbahan kaos ya Bapak Ibu ya, jadi usahakan bahan gitu supaya memang terlihat formal dan rapih gitu. Jadi akan membangun suasana anak juga untuk serius gitu, bukan untuk santai. Kemudian siswa wajib membawa buku dan alat tulis selama mengikuti pelajaran. Nah, ini juga yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya, karena ada laporan gitu ya, atau ada kasus bahwa selama kegiatan belajar mengajar anak itu tidak pernah memegang buku. Yang dia bawa hanya selembar kertas setiap belajar, dan itu pun kertasnya asal dapat. Artinya mereka tidak bisa mengikuti pelajaran serius ketika mereka juga tidak siap gitu dengan apa yang harus mereka siapkan. Jadi mohon nanti ayah bunda untuk membantu gitu ya,
memeriksa gitu, memeriksa apakah anak-anak sudah membawa buku dan alat tulis yang memang sesuai pada pelajaran hari itu. Gitu. Jadi hal-hal yang tadi saya sebutkan tidak terjadi karena ya sangat tidak memungkinkan belajar ketika anak tidak memegang buku gitu ya atau alat tulis gitu. Kemudian yang berikutnya mengaktifkan kamera selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Nah ini juga banyak kasus anak tidak mengaktifkan kamera dengan alasan kameranya rusak atau mungkin di mute dengan alasan katanya speakernya rusak. Nah ini nanti hal seperti ini kami akan melaporkan ke wali kelas dan wali kelas akan cross check ke orang tua. Jadi kalau memang kondisinya rusak, mohon orang tua untuk segera memperbaiki karena ini kan dalam proses belajar ya artinya mereka butuh untuk melihat, untuk bersuara gitu ya sehingga proses belajar bisa berjalan dengan baik gitu ya. Kemudian siswa dianjurkan menggunakan laptop dan headset ya tidak lain agar anak ini bisa lebih nyaman ketika melihat layar. Ini sifatnya anjuran Bapak Ibu jadi tidak wajib gitu ya kalau memang ada maka silakan menggunakan laptop dan headset. Tapi kalau memang tidak ada juga tidak masalah. Intinya hanya ingin memudahkan anak ketika melakukan pembelajaran. Jadi nyaman dengan layar yang cukup memadai gitu ya dan mudah untuk dilihat. Dan untuk hal ini juga ya nanti kami sekolah akan membantu ya artinya memfasilitasi bagi siswa yang memang terkendala dengan fasilitas seperti ini, kami mempersilahkan untuk hadir ke sekolah, tapi dengan catatan didata terlebih dahulu dengan wali kelas, karena kita hanya menjatah satu lab itu hanya berisi 12 anak. Dan kami punya 2 lab komputer, jadi satu untuk kelas perempuan dan satu untuk kelas laki-laki. Pun kalau nanti jumlahnya ternyata berlebih, kita akan bagi kelompok, artinya kita akan atur jadwal supaya tidak berkerumun ya seperti itu. Ini dengan catatan juga ya protokol kesehatan tetap harus dijaga. Artinya antar jemput itu sudah harus dipastikan pribadi, bukan menggunakan fasilitas umum baik ojek ataupun mungkin angkot gitu ya. Ya intinya yang meminimalisir terjadinya tadi ya penyebaran atau sejenisnya. Jadi ini pun nanti kita lihat kondisi ya Bapak Ibu, kalau memang masih seperti ini ya kita akan menunda ya. Kita akan melihat nanti, hanya saja kami sampaikan kami siap membantu gitu ya bagi anak-anak yang memang membutuhkan fasilitas ini. Oke, next yang berikutnya siswa wajib mengerjakan dan menyerahkan tugas sesuai waktu yang diberikan. Ini juga nih tantangan ya buat guru maupun orang tua ya, karena banyak sekali anak-anak yang memang masih menunda-nunda, bahkan sampai di akhir semester itu masih banyak gitu ya tugas yang belum terselesaikan. Bapak Ibu, itu terjadi bukan kami tidak memperhatikan ya, kami sudah sering kali mengingatkan di kelas gitu untuk segera menyerahkan tugas, ya artinya penagihan itu, pengingat itu juga sudah kami lakukan. Karenanya kami berharap sekali kerjasama Bapak dan Ibu sekalian untuk sama-sama mendampingi gitu ya, putra-putri, Bapak Ibu sekalian, sehingga apa yang menjadi kewajiban itu bisa selesai dengan tepat waktu, karena ketika tugas itu bertumpuk, satu pelajaran aja bisa ada 5 misalkan, baru 1 ya Bu, itu bagaimana dengan kalau berapa pelajaran, bagaimana kalau semua pelajaran, itu juga perlu kita jadikan catatan yang anak akan menjadi stres gitu, stres dan mungkin tidak nyaman, yang akhirnya membuat anak itu demotivasi gitu, jadi tidak bersemangat untuk belajar. Nah itu yang perlu kita ingatkan terus-menerus gitu, dan insya Allah kami juga selalu mengingatkan. Kemudian siswa telah menyerahkan seluruh tugas dari seluruh mata pelajaran sebagai syarat mengikuti PTS dan PAT. Jadi ini nanti ketika anak belum menyelesaikan apa yang harus diselesaikan menjelang PTS atau PAT, mereka tidak diizinkan mengikuti ini. Gitu ya. Jadi akan diakhirkan sampai tugas itu selesai.
Itu karena tidak mungkin kami mengolah nilai ketika nilai itu tidak lengkap gitu ya. Jadi ini yang harus kita benar-benar antisipasi supaya tidak terjadi seperti ini. Karena ya nanti akan terasa berat juga buat si anak ketika harus menyelesaikan semuanya dalam satu waktu. Dan berikutnya bagi siswa yang berhalangan hadir karena alasan syar'i wajib memberitahukan wali kelas. Jadi mohon informasi dari Bapak Ibu sekalian ketika anak tidak hadir diinformasikan ke wali kelas gitu, karena kan kita tadi ya melakukan pendataan ketidakhadiran itu, apakah izin, sakit atau tanpa keterangan itu juga harus jelas gitu. Dari semuanya ini gitu ya, ini nanti kami akan melakukan pemantauan, jadi wali kelas akan sering gitu ya berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan laporan, mungkin menanyakan, confirm dan sebagainya, sampai nanti kami ya wali kelas akan melakukan home visit gitu ya. Jadi untuk lebih mengenal dan lebih mendalami lagi sehingga ya apa yang menjadi tujuan Bapak Ibu dan kami sekolah juga bisa tercapai gitu ya. Oke. Next, siswa diberikan jeda tadi ya 20 menit di setiap pergantian jam. Jadi cukup, sangat cukup untuk istirahat dan rileks sebenarnya ya. Tidak terlalu berat. Kalau kita compare, kita bandingkan ketika offline, itu jauh sekali Bapak Ibu sekalian. Pagi sudah berada di sekolah, jam 7 pulang, jam 4:30, sampai rumah mungkin jam 5:30, jam 5 ya. Itu kan penuh dan istirahat hanya satu kali 20 menit, itu istirahat pertama. Istirahat kedua hanya 30 menit, sholat 30 menit, kemudian istirahat makan 30 menit. Dibandingkan dengan yang sekarang, jam belajarnya hanya dari jam 8, gitu, setengah 8 sampai jam 12 kurang, dengan pergantian jam itu istirahat 20 menit, jadi sebenarnya ini nyaman, gitu, nyaman sekali buat anak-anak ya. Saya rasa ya itu seperti itu, karena jauh sekali perbandingannya, dan beban belajar pun juga jauh sekali berbeda. Beban tugas pun juga jauh sekali berbeda dari kelas-kelas yang sebelumnya, artinya kelas-kelas offline gitu ya. Jadi kita harus mungkin menyiasati dengan kondisi seperti ini, anak-anak tetap bisa berprestasi, tetap bisa belajar dengan baik gitu, seperti itu. Oke, next ini terkait wali kelas Bapak Ibu. Wali kelas 7 itu yang pertama Bu Lina Francisca. Beliau mengampu bidang studi bahasa Indonesia. Kemudian kelas 7B Lydia Nurmalasari, beliau mengampu bidang studi bahasa IPS ya. Sedangkan kelas 7C Bu Riana Dianti mengampu bidang studi matematika. Terakhir 7D Junaidi Siraj, Bapak Junaidi Siraj mengampu bidang studi bahasa Arab, juga ketua Ubudiah ya di SMP Nur Rahman. Nanti Bapak Ibu akan lebih jauh mengenal ya setelah ini di breakout room dan selama perjalanan Bapak Ibu di Nurul Rahman. Nah, yang unik dari Nurul Rahman terkait wali kelas, kita akan memberikan masa bakti gitu ya, masa kerja untuk wali kelas ini selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun wali kelas ini akan mendampingi anak Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak berganti wali kelas, dengan wali kelas yang sama, siswa yang sama, dengan harapan akan lebih mudah dalam melakukan pembinaan. Jadi wali kelas sudah lebih mengenal baik orang tua maupun anak. Orang tua pun juga sudah lebih mengenal dengan wali kelas. Jadi untuk melakukan komunikasi akan jauh lebih nyaman, lebih mudah karena sudah ada chemistry lah. Tahun pertama, kemudian tahun kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi ketika ada permasalahan pun akan lebih mudah terurai, tidak berlarut-larut. Nah, ketika kondisinya mungkin wali kelas hanya 1 tahun berlaku, kemudian ganti akan lebih sulit. Karena ya harus penyesuaian kembali, baik anak, baik orang tua, baik wali kelas itu akan melakukan penyesuaian kembali. Dan pemataan itu jadi tidak terlihat, karena ya selalu berganti gitu, seperti itu. Nah, itu kenapa alasan kami untuk wali kelas, kita akan berikan selama 3 tahun sampai anak tersebut selesai. Jadi mudah-mudahan dengan ini permasalahan itu bisa diminimalisir gitu. Dan pemantauan juga akan lebih mudah.
Kemudian untuk nanti ya, ayah ibu ini kami berikan fasilitas ya, konsultasi gratis ya, free yang kami berikan ketika nanti memang ayah bunda bapak ibu membutuhkan konsultasi terkait anak ya bapak ibu sekalian. Hanya saja nanti alurnya melalui wali kelas, dan wali kelas akan melaporkan dan akan dibuatkan jadwal seperti ini. Dan ini silakan ayah ibu sekalian, ayah bunda bisa memanfaatkan fasilitas ini. Bisa anak konsultasi, bisa ayah ibunya konsultasi, silakan dimanfaatkan. Jadi dari awal kelas 7 ini juga bisa ya membantu ya nantinya ketika bapak ibu menghadapi kendala terkait perkembangan atau mungkin proses pendidikan di Nur Rahman. Nah, ini mungkin akhir ya dari apa yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan belajar mengajar di Nur Rahman. Nah, nanti mungkin ada sesi tanya jawab ya Pak Fauzan ya, kalau memang masih memungkinkan. Kalaupun tidak, nanti boleh ditanyakan langsung ya di luar dari jam ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ferry yang tadi sudah memaparkan secara detail ya Bapak Ibu, walaupun ada yang lebih detailnya lagi nanti. Mungkin dalam proses pertemuan dengan wali kelas akan didetailkan. Karena memang seperti yang disampaikan Bu Ferry tadi, kalau tatap muka kita offline, sebelum pandemi ini ya kegiatan memang full sampai jam 3.40 keluar kelas, terus sholat asar, rata-rata pulang jam 4:45, setengah 5 gitu. Sehingga dengan kondisi ini maka sebenarnya ada hal yang anak dimudahkan, di sisi lain cuman ada hal yang mungkin anak akhirnya santai gitu ya. Contoh tadi 20 menit kita kasih waktu. Nah, itu kan ayah bunda sekalian udah cukup sebenarnya. Dan mohon nanti ketika istirahat 20 menit, jangan anak-anak menyentuh gadget. Kenapa? Kalau udah menyentuh gadget, biasanya kebablasan. Gitu. Bahkan temuan-temuan kita, ada anak sambil dengerin Zoom gurunya, sambil main game. Ini kan jadinya pembelajaran nggak maksimal. Yang hadir dalam online itu kadang ada kendala pemahaman, apalagi kalau dibarengin main HP. Itu hal-hal yang nanti insya Allah kita akan lebih spesifik lagi ayah bunda dalam acara parenting. Parenting di tanggal 31 Juli 2021 hari Sabtu, itu akan ada parenting untuk seluruh orang tua. Bagaimana kita bisa menyamakan persepsi dan pandangan kita untuk menghantarkan anak-anak kita benar-benar menjadi harapan, qurratu a'yun bagi orang tuanya, bagi kita semuanya, dan bagi aset bangsa ini. Ya, juga 20 menit itu arahan dari Dinas Pendidikan. Jadi interaksi dengan gadget ini membuat radiasi dan lain sebagainya. Anak diminta untuk keluar, misalnya nyari kondisi udara yang nyaman dan seterusnya. Dan mungkin ada yang perlu disampaikan budaya yang ada di Nurul Rahman. Biasanya kan wali kelas 3 tahunnya. Ada budaya mungkin di sekolah-sekolah lain itu biasanya kalau bagi rapot ngasih hadiah kepada wali kelas. Saya sampaikan di forum ini bahwa bagi Bapak Ibu sekalian, berdasarkan aturan kepegawaian kami bahwa orang tua dilarang untuk memberikan bingkisan kepada guru, gitu. Ini menjadi komitmen kami. Mohon ayah bunda bisa memahami kondisi tersebut dan nanti terus akan kami ingatkan. Kenapa? Itu karena sekolah punya nilai filosofi yang memang harus kita jaga. Bagaimana integritas seorang pendidik betul-betul bisa istiqomah dalam menjalankan tugas-tugas pendidikan ini. Nah, ini mungkin sedikit tambahan yang disampaikan oleh Bu Ferry. Nah, bagaimana teknisnya ini nanti akan dibahas oleh Bapak Hidayatullah melalui optimalisasi penggunaan e-learning sekolah. Karena salah satu hal yang membantu proses pembelajaran, kalau mungkin di sekolah umum ayah bunda sekalian, ada saya temukan misalnya guru cuma memberikan tugas
ntar setiap minggu baru dikasih. Setelah itu orang tua ngambil tugas baru lagi. Insya Allah di Nur Rahman layaknya belajar tatap muka, hanya melalui virtual gitu. Dan ada banyak kegiatan yang nanti kita juga hanya interaksinya melalui virtual. Itu yang mungkin akan dijelaskan oleh Pak Hidayat tentang bagaimana optimalisasi e-learning sekolah dan apa fitur-fitur yang bisa dimaksimalkan untuk pembelajaran anak-anak kita. Kepada Bapak Hidayatullah MPDI, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ahmad Bashari MPDI selaku Kepala SMP Pesantren Nur Rahman, Bapak Haji Ahmad Fauzan LC selaku Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan, Ibu Ferry Yuniati Wakil Kurikulum, Kepala Sekolah Kurikulum, Bapak dan Ibu Wali Kelas serta ayah bunda orang tua siswa kelas 7 yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi Ibu Ferry Yuniati selaku kurikulum telah menjelaskan bahwa sistem pembelajaran di Nurul Rahman selain tatap muka secara virtual lewat Zoom juga didukung oleh aplikasi e-learning. Jadi aplikasi e-learning ini merupakan aplikasi yang sengaja kita sediakan untuk memfasilitasi siswa dan siswi dalam mendukung program pembelajaran di sekolah sehari-hari. Untuk lebih memperjelas seperti apa e-learningnya, saya akan coba praktekkan ya ayah bunda bagaimana mengakses e-learning tersebut. Nah, jadi nanti setiap siswa akan diberikan akun, username dan password masing-masing, sehingga diharapkan akun tersebut bisa menjadi akun yang rahasia yang hanya diketahui oleh siswa maupun orang tua. Jadi tidak ada orang lain yang mengaksesnya. Kenapa? Karena yang terdapat di dalam akun tersebut adalah berisi seperti tadi disampaikan oleh Bu Ferry, semua tugas siswa, kemudian hasil nilai siswa, termasuk juga rekap kehadiran sebenarnya ada. Itu didukung di e-learning kita yang sekarang saat ini. Nah, bagaimana mengaksesnya? Mengaksesnya pertama adalah nanti ayah bunda atau ananda semua bisa mengakses ke website Nurul Rahman. Websitenya adalah alamatnya adalah URL-nya adalah di www.smptnurulrahman.sch.id. Nah, ini website Nurul Rahman dan di sini juga berisi semua kegiatan-kegiatan dan aktivitas kita yang diinformasikan sehingga ayah bunda juga bisa mengetahui apa saja kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Nah, setelah muncul menu seperti ini, nanti langsung menuju kepada menu e-learning. Di menu e-learning ini ada login siswa dan login guru. Jadi untuk siswa jangan sampai salah, harap tetap masuknya adalah ke login siswa. Sebab kalau masuk ke login guru nanti tidak akan bisa, karena username dan passwordnya berbeda. Kita coba masuk ya ke login siswa. Nah, ini tampilan menu awalnya. Di menu awal ini ada username dan ada password. Jadi seperti yang saya katakan, insya Allah minggu depan nanti melalui wali kelas akan dibagikan secara pribadi username dan password masing-masing. Kita lihat apa saja isi di dalam e-learning. Ini saya coba masuk salah satu akun siswa. Ya. Kita coba masuk ke salah satu akun siswa. 1 tahun itu disimpan. Cuma nanti tahun depan kan udah boleh dibuang tuh. Ya. Kalau sudah dimasukkan username passwordnya, kita tinggal klik login saja. Nah, tinggal klik login. Ini contoh akun milik dari Ananda Alika Hanifah. Nah, ini ayah bunda, ini tampilan dari e-learning kita yang ada saat ini di tahun pelajaran ini. Ini sekarang ini ada beberapa perbedaan ya dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi ada upgrade terhadap e-learning kita yang sekarang. Nah, ada beberapa menu tambahan. Tapi yang memang yang paling penting, yang terutama ayah bunda perlu perhatikan dan juga oleh Ananda perhatikan adalah di bagian menu tugas dan materi. Nah, di bagian menu materi ini berisi dari materi yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru dalam pembelajaran sehari-hari. Bisa materi tersebut dalam bentuk tertulis, misalnya dalam bentuk PowerPoint atau PDF, Word dan sebagainya. Bisa juga dalam bentuk video.
video ini biasanya berupa tautan ke YouTube. Nah, kita lihat saja. Nah, ini menunya. Di menu materi ini kita klik ada absen materi dan ada materi. Kita lihat salah satunya misalnya materi. Nah, ini saya sudah contohkan, saya sudah upload satu materi pembelajaran dari mata pelajaran PPKN. Nah, kalau sudah ada seperti ini, nanti Ananda tinggal melakukan tindak lanjut saja. Misalnya hari ini pembelajaran PKN pertemuan pertama bab 2 misalnya. Nah, nanti Ananda tinggal klik di bagian aksi. Di bagian aksi ini tinggal diklik. Nah, ini akan muncul ya, ada unduh. Unduh ini berupa materi berupa tertulis. Dan YouTube, nah ini untuk materi dalam bentuk video. Kita lihat saja ya Bunda ya sedikit ya. Oke, ini kita lihat. Nah, ini materi dalam bentuk tertulisnya ya. Jadi sudah langsung bisa muncul gitu. Tinggal Ananda tinggal download nantinya. Tinggal download, di save dan nanti bisa dibuka di luar waktu jam pelajaran. Setelah pelajaran usai sehingga bisa mengulang-ulangnya. Ya, ini untuk materi dalam bentuk tertulisnya. Nah, untuk materi dalam bentuk videonya ini ditautkan kepada YouTube. Jadi tinggal klik saja YouTube-nya. Nah, ini sudah ada contohnya ya. Ini video pembelajaran yang dibuat tahun lalu sebenarnya. Jadi tinggal klik saja seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berisinya tentang materi penjelasan. Tujuannya sama. Ya. Dosa. Ini Nah, sanksi. ini ayah bunda. Jadi Ananda tidak perlu khawatir ketinggalan materi pelajaran misalnya sebab para guru nanti akan memberikan materi-materi baik dalam bentuk tertulis maupun video pembelajaran. Lalu bagaimana misalnya ada pertanyaan, bagaimana misalnya Ananda tidak hadir? Apakah bisa atau apakah bisa mendapatkan materi pembelajaran yang sudah diajarkan tetapi dia tidak bisa hadir? Nah, jangan khawatir ayah bunda. Sebab kita memfasilitasi juga di materi ini biasanya para guru dalam pembelajaran nanti akan merekam pembelajaran via Zoom tadi. Jadi setelah direkam nanti akan diupload di YouTube dan setelah diupload di YouTube maka materi tersebut akan dimasukkan ke dalam materi ini. Ini ada contohnya, sudah dibuatkan. Yang kedua nih ya, video hasil pembelajaran. Sama, aksi kita lihat, dan kita klik saja di YouTube. Karena memang selalu kalau video karena berat, maka ditautkan ke YouTube, channel YouTube dari guru masing-masing. Nah, ini contoh pembelajaran. Dan jadi memang dari Zoom itu biasanya akan direkam. Ya, sehingga Ananda yang kebetulan tidak hadir karena uzur ya, yang uzur pada saat entah sakit atau apapun misalnya, tetap bisa mengikuti pembelajaran seperti halnya teman-teman yang hadir yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya bunda. Nah ini fasilitas yang disediakan untuk mendukung pembelajaran Ananda, anak-anak kita selama di Nurul Rahman ini. Nah, ini untuk materi. Lalu bagaimana dengan upaya guru untuk mengetahui sejauh mana daya tangkap dari Ananda, dari siswa? Maka biasanya setelah pembelajaran, guru akan memberikan tugas yang sifatnya sesegera mungkin untuk dikerjakan. Nah, maka nanti Ananda tinggal cek pada bagian tugas. Jadi memang dua menu ini, menu tugas dan materi ini merupakan dua menu yang paling penting dan setiap hari biasanya harus dibuka terus gitu. Karena selalu ada materi ataupun tugas-tugas yang harus dikerjakan dari guru masing-masing. Tentunya durasi tugasnya biasanya cukup lama, misalnya ada yang memberi guru yang memberi 1 minggu dan sebagainya. Kita cek dulu ayah bunda ya materi tugasnya. Nah, ini sudah ada ditautkan. Sama seperti tadi, seperti materi, kita tinggal klik bagian tugas saja. Tinggal klik bagian tugas. Nah, ini sudah ada tugasnya, tugas bab 1 pertemuan 1. Tinggal klik bagian aksi juga, sama.
Nah, kalau sudah muncul seperti ini, maka ini bentuknya adalah tugas berupa file unduhan. Silakan diunduh nanti oleh Ananda. Nah, ini sudah terunduh ya. Kalau sudah terunduh kita tinggal buka. Nah, nanti tinggal kita lihat saja gitu ya. Bagaimana isi dari materi tersebut atau tugas tersebut. Oh, ini tidak terbuka ya. Mohon maaf karena tidak bisa. Nggak apa-apa. Intinya adalah bahwa tugas tersebut nanti harus dikerjakan oleh Ananda. Nah, ketika Ananda sudah mengerjakan tugas, ya, maka nanti Ananda mengirimkan tugas tersebut lewat kirim jawaban. Jadi kan ada 3 menu. Ada menu soal, menu kirim jawaban, dan menu nilai tugas. Menu soal adalah untuk mendownload tugas atau melihat tugasnya. Menu kirim jawaban adalah untuk mengirimkan jawaban. Nah, jadi tinggal klik saja kirim jawaban, ya. Nah, biasanya guru juga akan berbeda dalam memberikan instruksi. Ada guru yang menginginkan misalnya tugasnya langsung dikerjakan di kolom soalnya. Ada seperti itu. Tapi ada juga guru yang lebih menginginkan siswa itu mengerjakan di buku tulis, kemudian difoto. Nah, jadi tergantung dari instruksi guru masing-masing. Anggaplah Ananda mengerjakannya di buku tulis, kemudian difoto. Nah, maka cara untuk mengupload jawabannya adalah dengan cara mengklik choose filenya. Klik choose filenya, katakanlah Ananda sudah memberikan tugas gitu ya Bunda. Klik choose file, kemudian kita contohkan, kita upload tugasnya. Nah, misalnya tugasnya ini, jawaban dari Ananda. Nah, setelah kita klik, kita langsung simpan jawaban. Oh maaf, ini perlu diisi, jawaban dilampirkan. Nah, kita tulis saja jawaban dilampirkan, tinggal klik simpan jawaban. Ya, nah sudah ada menu, oke, jawaban berhasil disimpan. Nah, kalau sudah seperti ini, artinya adalah bahwa tugas Ananda sudah dikerjakan. Ya, silakan dilihat di klik jawaban sudah ada. Nah, jawaban Anda berhasil dikirim. Ya, cek dokumennya, lihat file. Kalau jika ingin melihat lagi, mengecek tugasnya bisa dibuka di lihat file. Nah, lalu bagaimana dengan nilai tugas? Nah, nilai tugas ini akan muncul setelah guru memberikan penilaian. Jadi, kalau belum muncul nilai tugasnya, maka guru berarti belum mengkoreksi jawaban dari Ananda. Ya. Nah, kemudian yang perlu perhatikan juga oleh nanti Ananda, ya, siswa-siswi, setelah menyelesaikan tugas, maka perlu juga untuk mengisi absen tugas. Ya. Jadi absen tugas ini adalah sebagai bukti bahwa Ananda telah menyelesaikan tugasnya. Tinggal klik saja absen sekarang. Nah, ya. Ini sudah ada ada namanya, kemudian ada kelasnya, juga ada keterangannya. Kalau dia hadir, ya dia hadir, silakan hadir. Nah, kemudian memberikan bukti berupa foto. Nah, fotonya ini adalah foto tentunya dalam menggunakan seragam. Ya, nanti tinggal seperti biasa di choose file saja. Kita contohkan saja. Misalnya ini kita upload, ya hadir, kemudian diklik absennya. Nah, jadi insya Allah absen gagal dikirim. Oh, mungkin ininya ada ini ya. Nggak apa-apa. Tapi intinya adalah sudah hadir mengikuti tugas. Karena mungkin tadi formatnya terlalu besar kali ya Bunda ya. Jadi formatnya ini yang diinginkan adalah maksimal 1 MB. Jadi jangan terlalu besar fotonya gitu. Ya. Jadi absen ini adalah tugasnya dan fungsinya adalah untuk rekapitulasi kehadiran maupun rekapitulasi tugas. Sehingga kemudian nanti orang tua bisa memantau bahwa Ananda ini sudah mengerjakan tugas yang mana saja atau belum mengerjakan tugas yang mana saja bisa terpantau. Gitu. Itu sebenarnya yang paling penting dari e-learning ini, yaitu pada bagian materi dan juga pada bagian tugas. Ya. Nah, untuk hal-hal yang lain ini merupakan pendukung. Di jadwal ujian ini adalah merupakan jadwal yang nantinya akan diinfokan jika ada ujian ataupun ulangan harian. Nanti biasanya guru akan membuat jadwal. Nah, di sini nanti guru akan memberikan jadwal. Jadi Ananda tinggal melihat saja, misalnya hari ini pelajaran apa atau ulangan apa. Gitu. Nah, kemudian satu lagi yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan video conference. Jadi di menu e-learning ini
ada satu fasilitas yang kita sediakan, yaitu video conference. Ya, video conference ini fungsinya hampir sama seperti Zoom. Jadi sama seperti Zoom. Jadi sangat mungkin atau bisa saja ada yang tidak menggunakan Zoom, tetapi menggunakan video conference ini. Seperti itu, Bunda. Ya, tetap nanti video conference-nya bisa dilihat dari storing suaranya, Mas. Nanti video conference ini bisa dilihat di jadwalnya, ya, bisa lihat di jadwal. Nanti guru akan membuat jadwal. Nah, seperti ini misalnya, guru akan membuat jadwal, tapi karena ini sudah ditutup ya, sudah dicoba beberapa hari yang lalu, tidak bisa digunakan. Tapi intinya adalah bahwa bisa jadi guru akan menggunakan video conference yang ada pada e-learning ini. Saya kira itu, Bunda, yang terkait dengan sosialisasi e-learning. Tentunya nanti pada minggu depan ketika MPLS akan ada juga sosialisasi kepada Ananda semuanya, sehingga Ananda juga nanti tidak kesulitan ketika mengakses e-learning ini. Ya, itu saja Ayah Bunda terkait e-learning. Baik. Ya. Sudah, Pak Dayat? Ya, Pak Fauzan, barangkali kalau nanti ada hal yang ditanyakan, dipersilakan. Tapi sementara itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hidayatullah MPDI yang tadi sudah memaparkan tentang optimalisasi penggunaan media pembelajaran lain, yaitu melalui e-learning. Tadi ada beberapa pertanyaan dan mungkin sambil berjalan jika memang bisa kita jawab melalui chat dan Ayah Bunda bisa melihat langsung, karena memang ada mungkin keterbatasan waktu kita. Nanti kita akan buka sesi pertanyaan. Namun ada beberapa yang sudah saya jawab melalui chat bahwa memang nanti akan ada sosialisasi ke anak-anak, dan itu dan biasanya anak kita jauh lebih hebat dari kita penggunaan karena memang zaman mereka untuk menguasai itu, jadi anak kita lebih, insya Allah lebih familiar. Pastinya seperti itu Ayah Bunda sekalian. Tadi sudah saya jelaskan melalui chat, mungkin nanti akan kita ulas kembali. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung mendengarkan apa yang menjadi keunggulan sekolah. Ya, kita berharap bahwa bukan hanya keunggulan di sisi apa yang jadi kebutuhan sekarang, tapi untuk masa yang akan datang, di mana ini menjadi aset penting melalui program optimalisasi tahfizul Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Subekti MAG. Kepada Bapak Ahmad Subekti dipersilahkan. Terima kasih Bapak Fauzan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala SMPIT Pesantren Nur Rahman, Bapak Basyari, Pak Haji Ahmad Fauzan LC, Wakil Kepala SMPIT Nur Rahman, Ibu Feri Yuniati MPD, Wakil Kepala Bidang Kurikulum, Ayah Bunda, wali murid, siswa baru SMPIT Pesantren Nur Rahman yang kami banggakan. Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya sudah memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan hal-hal terkait dengan tahfizul Quran yang dilakukan di SMPIT Pesantren Nur Rahman. Mohon izin untuk berbagi layar. Sebentar. Sudah kelihatan ya yang saya tampilkan. Saya tidak menggunakan baik, terima kasih, tampilan untuk presentasi karena saya kira cukup seperti ini dan insya Allah jelas ya. Pertama yang ingin saya sampaikan bahwasanya pembelajaran tahfiz dalam masa pandemi ini tentunya kita mengikuti keadaan ya. Jika pada masa offline saat itu pembelajaran tahfiz kita lakukan di dalam kelompok-kelompok kecil dan durasinya juga lebih panjang ya, 2 kali 40 menit. Nah, pada masa pandemi ini tentunya dengan waktu yang juga terbatas sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan, maka
mau tidak mau pembelajaran tahfiz pun mengikuti. Namun bukan berarti setelah itu kita berhenti sampai di situ, tidak memaksimalkan potensi yang bisa kita kita maksimalkan kembali ya dari anak-anak. Oleh sebab itu ada beberapa komitmen yang memang kita buat antara guru dan itu kita sampaikan kepada para peserta didik supaya dapat mencapai target yang maksimal tentunya. Namun ini semua sangat bergantung sekali kepada usaha ya, karena bagaimanapun waktu kesempatan yang sudah kami berikan tentunya ini sangat besar, hasilnya nanti akan tergantung kepada usaha yang tentunya dilakukan oleh para peserta didik. Baik. Ya, sebelum saya ke poin saya ingin mungkin mengutip dauh Kiai Haji Maimun Zubair almarhum. Kalau melihat apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maimun Zubair ini bukan berarti kami pesimis terhadap apa yang akan dicapai oleh anak didik kita. Tidak, justru di sini kita punya optimisme yang tinggi bahwasanya mungkin yang kita lakukan dengan usaha manusiawi kita terbatas ya. Ketika kita bertemu di kelas pada saat offline pun mungkin kita menginginkan pencapaian yang maksimal pada anak didik kita, para peserta didik kita. Namun pada faktanya yang kita temukan tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Nah, untuk bisa berdamai dengan keadaan itu, maka kiranya kami yang ada di sekolah itu penting untuk melaksanakan atau melakukan apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Maimun Zubair ini. Kalau memang kita sudah maksimal untuk melaksanakan ikhtiar kita sebagai pendidik di sekolah, maka tidak lepas setelah itu kita doakan. Kita doakan anak-anak kita dimanapun mereka berada, bukan hanya saat di sekolah saja, tapi terus ketika mereka sudah SMA, bahkan terus sampai mereka ke jenjang perguruan tinggi, sampai lepas dari perguruan tinggi, tetap kita doakan. Karena pada prinsipnya kita menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik. Doa-doa kita yang selalu kita sampaikan dalam pertemuan kita di pagi hari. Kita ada pertemuan rutin pagi hari itu namanya berbagi kebahagiaan. Di situ momen kita untuk juga mendoakan semua keluarga besar Nur Rahman, para siswa. Ya, itu semua kita doakan secara umum. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana wa tullabana wa talibatina min ahlil ilmi wal khair. Itu kita doakan keluarga kita, anak-anak kita, para peserta didik kita, murid-murid kita agar menjadi orang-orang yang ahli ilmu dan kebaikan. Artinya mereka tetap kita doakan meskipun mungkin pada saat belajar di SMP mungkin pencapaian mereka baru maksimal, tapi mungkin di tempat lain bisa lebih maksimal, dan mungkin pada saat mengikuti di perguruan tinggi bisa lebih maksimal lagi. Tentunya ini tidak lepas bagaimana kita terus mendoakan mereka sepanjang waktu. Dan ini yang coba terus kita lakukan. Mudah-mudahan anak-anak kita mendapatkan hasil yang maksimal dimanapun mereka berada. Nah, lalu kami ingin menyampaikan secara objektif bahwasanya dalam 4 tahun ini, khususnya dari tahun 2019-20 kemarin ketika kita sudah mulai masuk masa pandemi ya, di akhir 2020 yang lalu, kemudian pada tahun pelajaran 2020-2021 ini di mana kita melaksanakan pembelajaran fully online gitu ya, pencapaian tahfiz di SMPT Pesantren Nur Rahman seperti yang saya tampilkan. Target kita adalah 4 juz untuk seluruh siswa dari ketika mereka selesai sampai nanti kelas 3 ya, kelas 9. Namun secara objektif kami ingin menyampaikan bahwasanya memang banyak di antara mereka yang kebanyakan siswa kita itu berkutat di 2 juz ataupun 3 juz ya. 1 juz dan 2 juz maaf. Di jumlah 3 juz dan 4 juz itu jumlahnya tidak terlalu banyak, meskipun ada yang bahkan lebih dari 4 juz ya. Seperti di tahun 2017-2018 itu ada yang 4 juz lebih, ada 4 orang itu 5 juz, kemudian ada 1 orang
yang sampai 6 juz saat itu ya. Total seluruh siswanya 130 saat itu angkatannya. Kemudian di tahun berikutnya ada peningkatan ya di jumlah 4 juz dari 6 menjadi 11. Dan di jumlah 2 juz itu juga ada peningkatan ya, karena memang jumlah siswanya lebih banyak saat itu, 145 jumlah keseluruhannya. Maka total saat itu yang terbanyak masih di 1 juz dan 2 juz. Dan ini akan bisa kita lihat gitu ya trennya. Trennya kita bisa lihat dari tahun ke tahun gitu. Masih akan lebih banyak di 2 juz ya. Di tahun 2019-2020 saat itu kita sudah mulai pandemi. Namun tetap akan di akhir itu kita adakan pengecekan hafalan siswa kelas 9 ya, semua siswa kelas 9 ada waktu khusus untuk menyetorkan hafalan mereka yang sudah dicapai selama 3 tahun pembelajaran itu ke guru-guru yang ditentukan ya. Jadi ada waktu dan mereka memaksimalkan waktu itu untuk setoran, dan dilihat dari hasil itu pada tahun 2019-2020 itu yang sampai 4 juz itu alhamdulillah meningkat. Meskipun saat itu pandemi, kita setorannya melalui online ya. Namun kita memastikan ketika setoran online itu pasti kita memastikan di sekeliling mereka itu clear dari alat bantu, entah itu mushaf Quran atau aplikasi Al-Quran gitu ya. Kita memastikan itu clear dulu keadaannya, baru mereka memulai hafalan. Ya. Yang kita lakukan seperti itu. Tetap kita melakukan setoran hafalan dalam keadaan pandemi, tetap lewat video call saat itu. Alhamdulillah ada peningkatan. Kemudian di 3 juz juga alhamdulillah ada peningkatan. Di 2 juz 42, karena memang jumlah siswa saat itu kita kembali ke 4 kelas. Pada tahun 2018-2019 itu 5 kelas saat itu keadaannya. Jadi jumlah siswa lebih sedikit di tahun 2019-2020. Nah, di tahun kemarin, tahun pelajaran yang lalu 2020-2021, pencapaian kami di target hafalan itu untuk yang 2 juz 51 siswa ya, kemudian di 3 juz ada peningkatan 26 siswa, di 4 juz ada penurunannya cukup signifikan di situ 4 siswa, namun ada 1 anak yang bisa sampai 5 juz. Nah, yang perlu kami sampaikan di sini, memang keadaannya kemarin ketika kita melaksanakan pembelajaran online ini, kami sering menawarkan ke anak-anak ada sertifikasi, nanti lebih jelas di slide berikutnya. Ada sertifikasi yang kita tawarkan kepada para peserta didik melalui kelompok masing-masing. Namun saat itu mereka sepertinya enggan untuk melaksanakan itu ya. Nah, justru di akhir setelah selesai pembelajaran, saat itu ada kelas 9 beberapa orang. Kelas 9 beberapa orang karena mungkin mereka membutuhkan sertifikat atau keterangan yang mereka dapat gunakan untuk masuk ke sekolah negeri, baik itu SMA negeri atau madrasah aliyah negeri. Salah satunya jalur prestasi hafalan siswa. Pernah kemarin ada 1 siswa yang membutuhkan sertifikat 5 juz hafalan. Dan akhirnya karena sebelumnya dia sudah menyelesaikan 4 juz, jadi ketika dia minta dibuatkan yang 5 juz, ya kita minta 1 juz lagi. Dan itu kita buat komitmen dengan dia, dan sampai saat ini anak ini masih melakukan setoran. Ya, masih melakukan setoran kepada guru yang sudah ditentukan. Jadi memang kita buat komitmen seperti itu, dan alhamdulillah keterangan yang kami buat, sertifikat yang kami buat itu dapat digunakan untuk masuk ke madrasah aliyah negeri yang ia tuju saat itu. Jadi dia bisa masuk ke sana karena itu jalur hafalan Al-Quran itu. Dan juga ada beberapa siswa lagi yang lain yang mereka waktu itu dadakan, ya justru ketika sudah selesai pembelajaran ada yang meminta untuk dilakukan sertifikasi, sampai akhirnya anak itu datang ke sekolah, datang langsung diantar oleh orang tuanya. Kami lakukan, ya tentunya tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Saat itu kita lakukan, dia minta saat itu karena sudah hafal 2 juz, jadi untuk melengkapi 3 juz tinggal 1 juz lagi yang ia minta. Akhirnya kita turuti yang ia mau. Selesai 1 hari saat itu, alhamdulillah
dan itu juga digunakan olehnya untuk masuk ke sekolah yang ia inginkan. Nah, ini yang mungkin bisa jadi salah satu pertimbangan ataupun salah satu hal yang perlu dikuatkan nanti ketika pembelajaran online, selain kita memperkuat dari sisi nilai akademik ya, nilai-nilai di rapot itu. Karena biasanya selalu ada jalur-jalur seperti itu ketika mereka akan mau masuk ke sekolah negeri, baik itu SMA negeri ataupun madrasah aliyah negeri yang menggunakan sertifikat tahfiz atau surat keterangan dia telah menghafal 4 juz atau 5 juz. Biasanya seperti itu ada. Kiranya ini saya sampaikan untuk target pencapaian target siswa perbandingan dari tahun 2017 sampai 2020 kemarin. Nah, strategi pembelajarannya bagaimana? Tentunya tantangan itu tetap ada ya, baik itu ketika offline ataupun online ya. Ketika offline pun bukan berarti lebih mudah ya, karena memang keadaannya ya hampir sama aja gitu, karena ketika bertemu pun anak-anak masih ada mungkin kurang siap untuk menyetorkan hafalannya saat itu. Jadi ketika diberikan waktu masih menghafal di pertemuan di dalam kelompok, jadi belum maksimal untuk itu. Nah, maka di kita yang pertama ketika anak itu daftar masuk, itu kita adakan tes baca Quran, yang kemudian dari hasil tes baca itu dikelompokkan. Hasil tes ini untuk memudahkan pembelajaran nantinya di kelompok masing-masing ya. Nah, seperti tadi yang sudah disampaikan di bagian kurikulum, ada rasio antara guru dan peserta didik di dalam kelompok tahfiz. Satu level benar tadi dilakukan, jadi selama pembelajaran itu satu level langsung belajar diampu oleh 10 pendidik ya, 10 pengajar. Maka jika jumlahnya satu level itu 120 atau 130, bisa antara 12 atau 13 siswa, dan itu disesuaikan gendernya. Kelompok laki-laki dengan guru laki-laki, perempuan dengan guru perempuan juga. Dan itu yang kita upayakan maksimal ya. Alhamdulillah untuk saat ini jumlah guru perempuan sudah cukup banyak, ada 4, dan itu bisa mengcover ya jumlah peserta didik putri. Sehingga evaluasi kami yang kemarin adalah kenapa kok banyak mungkin anak putri yang terlihat sungkan gitu ya untuk melakukan setoran, karena mungkin mereka kalau face to face video call dengan pengajarnya yang mungkin bukan guru perempuan, mungkin mereka agak malu atau sungkan atau apalah gitu, sehingga itu yang menjadi penghambat. Maka kita mencoba memaksimalkan merekrut untuk pengajar perempuan untuk ditempatkan sebagai pengajar tahfiz di kelompok putri. Nah, berikutnya, karena tadi pertemuan kita hanya 1 kali 40 menit dalam pembelajaran efektif di pagi hari, kami membuat komitmen dengan seluruh guru pengajar tahfiz. Kita ada komitmen untuk menerima hafalan, atau kita juga ada komitmen untuk memberikan perbaikan bacaan bagi anak-anak yang dirasa butuh itu di luar jam efektif belajar di kelas ya. Jadi kita mulai dari pukul 13.00 sampai 16. Jadi dari jam 1 siang sampai jam 4. Kita berikan keluasan kesempatan waktu bagi yang ingin setoran hafalan atau bagi yang ingin memperbaiki bacaan. Nah, tentunya nanti kalau ada anak yang perlu diperbaiki dalam segi bacaannya, itu nanti rekomendasi dari guru yang disampaikan ke wali kelas dan akan diteruskan kepada orang tua, sehingga nanti akan ada kerjasama. Karena kalau cuma kita yang ada di sekolah, tadi seperti disampaikan, kita sulit menjangkau gitu ya. Kita sulit menjangkau. Kami tolong diangkat nih itu yang di bawah tuh nih. Makanya kami membuat komitmen seperti itu. Jadi ada waktu di luar jam pembelajaran. Lalu apakah anak-anak itu hanya setoran di waktu itu, di saat jam 1 sampai jam 4? Ternyata pada prakteknya enggak. Karena ada anak yang mungkin di jam 1 sampai jam 4 itu belum siap untuk hafalan. Tapi mereka kemudian menghubungi pengajarnya minta waktu lain, misalkan setelah asar atau ba'da maghrib. Itu insya Allah kami layani gitu ya. Selama itu untuk peningkatan mereka, insya Allah akan kami layani. Bahkan kemarin di kelompok saya, ini secara pribadi di kelompok saya, ada anak ketika liburan, sampai liburan kemarin, Idul Fitri,
itu masih setoran hafalan. Karena memang anak ini semangat gitu ya. Ya saya sih nggak ada masalah, kapanpun dia siap akan kita berikan kesempatan. Prinsipnya tolong infokan dulu ke kita. Khawatir mungkin kita saat itu ada kegiatan, ada rapat dan sebagainya sehingga tidak bisa memberikan kesempatan itu. Nah mungkin kita buat waktu lain, misalkan pada asar atau kapan. Yang penting sama-sama bisa saat itu bertemu secara online untuk melakukan hafalan atau tahsinul qiraah. Nah itu komitmen yang kami buat untuk tadi mencapai target kita, gitu ya, mencapai target kita, baik itu dalam tahsinul qiraah ataupun hafalannya. Lalu kemudian yang lain, strategi pembelajaran yang lain yang kita berikan kesempatan ke anak adalah sertifikasi tahfiz. Nah, sertifikasi tahfiz ini mungkin yang perlu dipahami kalau sebelum-sebelumnya atau yang di mana ya gitu pernah diadakan sertifikasi tahfiz ini mungkin bentuknya seperti musabaqah, lomba gitu ya, hanya diberikan pertanyaan, melanjutkan ayat, beberapa ayat, atau kemudian dibacakan ayat, menyebut ini surat apa, menebak nama surat apa, kemudian diminta menghafal beberapa surah. Enggak. Di sini sertifikasi tahfiz yang kami lakukan adalah benar-benar menghafal 1 juz lengkap. Misal anak itu ingin sertifikasi juz 30. Ya maka dari An-Naba sampai Anas benar-benar diuji gitu, benar-benar dilihat sampai di surah. Capek ya dengerannya. Anas An-Naba itu berapa sampai seperti apa hasilnya, kemudian sampai dengan surah Anas itu kemudian kita nilai apakah anak itu lulus atau tidak ya, seperti itu. Nah, sertifikasi tahfiz ini nantinya akan memudahkan mereka ketika kelas 9 tidak perlu setoran lagi. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan, jadi di akhir kelas 9 ada setoran hafalan. Ketika mereka sudah memiliki sertifikat di juz 30 atau 29, mereka tidak perlu setoran hafalan lagi. Nah, ini salah satu hal-hal yang kami lakukan untuk mencapai target. Adapun pembelajarannya, seperti biasa pembelajaran dalam kelompok, kita ada 3 kali pertemuan dalam 1 pekan. 1 pekan itu bisa jadi tahsinul qiraah, yang kedua untuk hafalan, atau yang berikutnya lagi kita buat untuk tahsinul qiraah. Jadi diseling ya, tidak harus selalu hafalan ataupun tahsinul qiraah terus-menerus dalam 1 pekan. Nah, kemudian juga kita akan ada evaluasi berkala yang akan kita buat dalam tim tahfiz, laporan dari masing-masing kelompok yang akan kita evaluasi. Kemudian kita sampaikan ke wali kelas. Laporan berkala ini dalam bentuk penilaian tengah semester atau akhir semester atau laporan bulanan. Dan yang terakhir ada pemberian sertifikat kalau anak itu memang sudah menyelesaikan ataupun mengikuti sertifikasi dan dianggap lulus, kita berikan sertifikat itu. Nah, saya kira itu yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, dan tentunya kita berharap hanya kepada Allah bahwasanya kita memiliki keterbatasan dan Allah lah yang kemudian yang akan mengabulkan itu semua, dan tentunya doa-doa kita kepada anak-anak kita tidak lepas, semoga mereka senantiasa mendapatkan yang terbaik dari apa yang telah mereka usahakan. Saya kira cukup demikian yang saya sampaikan, Fauzan. Waktunya kami kembalikan kepada MC. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Pak Bekti yang sudah memaparkan program tahfidz. Artinya begini ayah bunda sekalian, komitmen kami yang mungkin harus juga diketahui oleh Bapak Ibu sekalian dan ayah bunda, bahwa di luar jam pembelajaran yang tadi disampaikan oleh Bu Ferry, itu kami siap melakukan pelayanan. Artinya bagaimana kita bersinergi, ayah bunda memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh anak kita, khususnya dalam bidang-bidang yang memang menjadi visi dan misi sekolah. Ini mohon dukungannya, karena tadi yang disampaikan oleh Pak Bekti, kadang anak-anak kita datang ke kelas tahfidz dalam kondisi belum menghafal. Padahal kalau dia datang sudah menghafal, itu mempercepat prosesnya. Nah ini kan dibantu dengan, karena memang sekarang kondisinya online, dengan kegiatan yang pertama di rumah harus ada alokasi waktu khusus untuk mereka mereview hafalan, melakukan tahsin sebelum ke guru tahfidz. Dan ini kita ingin kita bersinergi sama-sama, bahwa capaiannya nanti kita berharap bahwa di anak-anak kita nantinya bisa tergali. Tadi disampaikan oleh Pak Subekti,
banyak anak-anak yang kalau kita sekarang berpikir, lewat zonasi karena rumah kita dekat dengan sekolah. Ternyata Bapak, Ibu sekalian, Ayah Bunda sekalian, zonasi yang dulu 1000 meter masih nyambung, sekarang 500 meter, udah semakin dekat. Saya nggak tahu apa memang orang pindah kakak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus persiapkan anak kita untuk bisa berkompetisi dengan teman-teman yang selevel di bidangnya, dengan mungkin capaian-capaian yang memang telah sekolah programkan. Jadi program sekolah bukan saya ini mau, yang ini nggak mau. Semua program sekolah kami berharap Ayah Bunda bisa mengikuti semuanya. Sehingga apa? Anak kita sesuai dengan apa yang menjadi target yang sudah kami canangkan. Nah, untuk lebih teknisnya, biar kita, anak-anak kita bisa terbiasa dengan budaya sekolah, kita dengarkan dari Bu Lydia Nurmalasari selaku pembina OSIS untuk memaparkan program masa pengenalan lingkungan sekolah. Ini mohon kepada Bu Lydia untuk bisa disampaikan. Silakan. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Fauzan atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Basyari, Bapak Ahmad Fauzan, dan Ibu Ferry Yuniati, rekan-rekan guru, serta ayah bunda yang dirahmati Allah. Perkenalkan, saya Lydia Nurmalasari. Di sini saya berbicara selaku pembina OSIS SMPT Nurul Rahman. Saya akan menjelaskan teknis mengenai MPLS yang akan datang, yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 Juli sampai 30 Juli 2021. Berikut adalah jadwalnya. Jadi dari Senin sampai Jumat akan dilaksanakan ubudiyah. Ini di pukul 8 sampai setengah 9 per kelas dan disampaikan oleh wali kelas. Ubudiyah ini meliputi sholat duha, bimbingan sholat duha, kemudian pembacaan tilawah Al-Quran dan al-masurrat. Setelah itu di hari Senin ini masuk ke Zoom meeting. Ini dilakukan gabungan Ayah Bunda, jadi dari kelas 7 sampai kelas 9, dan kegiatannya berupa training motivasi. Jadi untuk persiapan anak-anak untuk menjalani pembelajaran di pembelajaran tahun 2021-2022. Training motivasi ini disampaikan oleh halo konselor, jadi ini motivator dari luar sekolah. Kemudian setelah itu di jam 10:30 akan disampaikan tentang sekolah SMPT Nurul Rahman dan juga pengenalan-pengenalan oleh Bapak Ahmad Basyari selaku Kepala Sekolah SMPT Nurul Rahman. Kemudian, nah ini untuk hari Senin hanya 2 kegiatan saja. Jadi kegiatan berikutnya dilakukan di hari berikutnya. Di hari Selasa ini pembagiannya, misalnya, jadi di sini ada materi-materi yang akan disampaikan oleh para pengisi. Pertama ada materi kurikulum, tentang kurikulum, kemudian tentang kesiswaan. Kurikulum ini akan disampaikan oleh Ibu Ferry. Kemudian tentang kesiswaan dan sosialisasi tata tertib ini oleh Bapak Ahmad Fauzan. Kemudian tentang ubudiyah, jadi pengenalan tentang ubudiyah. Kemudian ini oleh Bapak Fauzi Muklis. Lalu ada sosialisasi pembelajaran online. Nah, ini yang tadi dijelaskan oleh Bapak Hidayat ke Ayah Bunda, nanti juga akan dijelaskan secara utuh oleh Pak Hidayat di masa MPLS. Kemudian mengenai tahfiz juga akan dijelaskan oleh Bapak Ahmad Subakti. Lalu ekskul yang ada di SMPT Nurul Rahman oleh Bapak Ahmad Faisal selaku koordinator ekskul, dan juga mengenai OSIS di SMPT Nurul Rahman oleh saya sendiri selaku pembina OSIS. Nah, ini jadwalnya dibagi seperti ini. Saya beri contoh untuk kelas 7A di hari Selasa, berarti Ananda akan mengikuti materi kurikulum di jam 8:30.
kemudian di hari berikutnya di hari yang sama di jam 9.20 ini materinya tahfiz gitu. Jadi satu hari ada 2 materi. Kemudian di hari Rabunya 7A akan mendapatkan tentang sosialisasi pembelajaran online, lalu di jam keduanya tentang ekskul. Kemudian di hari Kamis di jam pertama Ubudiyah, di jam keduanya tentang OSIS. Lalu di hari Jumat hanya 1 jam saja, hanya 1 jam pelajaran saja, ini mengenai kesiswaan. Nah, setelah materi-materi ini ada juga kegiatan pembinaan hafalan zikir dan doa. Hafalan zikir dan doa ini dilaksanakan biasanya selesai sholat atau pada waktu ubudiyah. Nah, ini Ananda diharapkan hafal. Jadi tidak membaca lagi, tapi Ananda hafal. Nah, ini hafalan ini akan dilaksanakan dari Selasa sampai Kamis. Ini akan dibimbing oleh pengurus OSIS. Nanti akan dibagi kelompok, lalu ada pembinanya juga. Nah, nanti akan jadi dari Selasa sampai Kamis Ananda berusaha menghafalkan. Di hari Jumat Ananda akan setoran ke pembinanya. Kelompoknya sudah dibagi seperti ini, nanti akan dibagikan ke siswa. Jadi ada satu kelompok untuk laki-laki ada 9 sampai 10 orang. Misalnya kelompok 1 pembinanya adalah gurunya yaitu Bapak Ali Fikri, kemudian pendampingnya pengurus OSIS yaitu Azri, dan seterusnya. Untuk kelompok putri juga seperti itu. Untuk kelompok putri satu kelompok sekitar 7 orang. Pembinanya juga guru putri tentunya. Kemudian pendampingnya ada 2 orang perempuan dari pengurus OSIS. Nanti akan setoran bisa dilakukan melalui WA atau jika dengan pembina dan pembimbingnya inginnya lewat Zoom bisa dibicarakan gitu. Jadi untuk pembinaan hafalan zikir, doa dan setorannya bisa dibicarakan oleh pembina dan pembimbingnya melalui WA group. Nanti akan dibuatkan grupnya. Selama MPLS dari Senin sampai Jumat, siswa diwajibkan memakai seragam. Jika belum ada atau belum menerima seragam, maka siswa-siswi bisa menggunakan baju muslimah rapi dan sopan. Baju muslim atau muslimah yang rapi dan sopan. Demikian penjelasan mengenai MPLS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Terima kasih Bu Lydia atas penjelasannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam MPLS ini perlu saya jelaskan ada target 1 minggu yang akan dicapai oleh anak-anak kita. Dan ini mohon dukungan ayah bunda sekalian. Apa itu? Mereka bisa membimbing doa ayah bunda sekalian. Pastinya ini butuh proses, makanya kenapa dibuat kelompok kecil, dibuat gradual, dibuat setiap hari kita ada lakukan pembiasaan-pembiasaan. Nah, ini mohon dukungan kita semua. Pak, sejauh mana bisa berhasil? Ini kan online. Insya Allah. Karena kemarin tahun lalu ketika online pun, alhamdulillah, anak-anak pun mampu untuk punya bacaan doa. Karena anak kita, kalau seandainya mereka tuh bacaannya bagus, jadi imam sholat, bimbing doa, Masya Allah kita sebagai orang tua pastinya akan merasa bangga. Tidak harus dengan prestasi akademik yang mereka capai ketika mereka soleh, rajin sholatnya, rajin baca Qur'annya, bisa membimbing doa di tengah-tengah keluarga adalah sebuah aset yang sangat berharga buat kita semua pastinya ayah bunda sekalian. Ini sudah masuk ke jam 11.50 ya. Mungkin kalau memang ada pertanyaan bisa disampaikan di forum ini sebelum nanti kita masuk ke breakout room yang mungkin akan masuk ke masing-masing kelas. Mungkin ada yang ingin ditanyakan ayah bunda sekalian, silakan. Apa sudah cukup? Silakan. Bisa raise hand melalui reaction. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan ayah bunda? Cukup?
Mungkin dari Pak Hidayat ada yang orang tua yang bertanya mungkin sebelum kita lanjutkan ke breakout room, dan nanti di sana akan mungkin akan banyak kita bertanya secara spesifik, dan ini menjadi media komunikasi. Perlu saya sampaikan mungkin ayah bunda, di grup kelas itu kita buat satu arah. Di grup kelas itu tujuannya agar informasi-informasi yang berkaitan dengan pembelajaran itu bisa masuk langsung dan diikuti oleh semua yang tergabung dalam grup itu. Adapun kalau ada hal yang perlu ditanyakan, silakan lakukan japri kepada wali kelas. Kenapa? Biar tidak keskip. Biasanya kalau dibuat grupnya dengan 2 arah, itu banyak aja yang informasi yang di luar yang harusnya sekolah bisa sampaikan. Itu mungkin kenapa kita buat komunikasi itu di dalam grup WA satu arah. Ini mohon bisa dipahami oleh kita semua. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan langsung masuk ke breakout room. Mungkin akan dijelaskan oleh Pak Hidayat biar orang tua ayah bunda bisa lebih memahami gitu. Pak Hidayat silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Fauzan. Ayah bunda, nanti sudah dibuat masing-masing kelas. Ada kelas 7A, B, C, dan D. Nanti ayah bunda tinggal join saja. Ya, tinggal join saja sesuai dengan kelas dari Ananda masing-masing. Nanti wali kelasnya akan menunggu di sana. Ya, itu saja sih Pak Fauzan penjelasannya, tinggal masuk sendiri saja. Ya, dengan cara mengklik di bawah kanan breakout room itu tinggal diklik di sana, ada kotak 4. Mungkin sekedar menjelaskan sedikit, ada kotak 4 di bagian kanan bawah dalam Zoom kita, breakout room itu tinggal diklik, nanti ada ruang-ruang kelas 7A, 7B, 7C, dan 7D. Silakan bergabung ayah bunda dengan wali kelas masing-masing. Zoom ini secara otomatis ketika sudah selesai berkumpulan bisa langsung keluar gitu. Saya rasa demikian. Terima kasih. Dalam pertemuan ini kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita langsung menuju ke breakout room sesuai dengan kelas masing-masing.